Alhamdulillah saya sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Pada pertemuan hari ini kita bincang tentang bagaimana nanti proses pembelajaran keterampilan kelas. Nanti di situ saya akan melakukan observasi langsung di kelas juga. Nah, sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu. Nanti di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian tahap kedua observasi kelas, tahap ketiga pasca observasi. Nah, nanti untuk pasca observasinya, setelah saya melakukan observasi di dalam kelas, kita akan berbincang kembali dengan guru kita di studio dalam pasca observasi. Nah, untuk membuka sesi kita hari ini Bu, kira-kira apa harapan Ibu kita dalam sesi pembicaraan kita hari ini? Iya Pak, saya senang sekali karena bisa bekerja sama dengan Bapak. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses pembelajaran di kelas. Saya ingin berdiskusi bersama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk modul ajar yang akan saya lakukan nanti Pak. Baik Bu, jadi di sini tujuan kita supervisi ini adalah agar meningkatkan kualitas pembelajaran kita dalam kelas sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan. Nah, kira-kira apa materi nanti yang akan Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran ini? Untuk materi kita akan belajar tentang bab 1 yaitu bagian tubuh-tumbuhan. Jadi nanti kami akan belajar tentang bagian-bagian tubuh-tumbuhan. Baik, terkait materi tadi Ibu akan jelaskan tentang bagian tubuh-tumbuhan. Baik Bu. Kemudian di sini dalam setiap proses pembelajaran mestinya ada tujuan. Kira-kira yang ingin Ibu capai tujuan pembelajaran itu apa? Nanti siswa akan saya berikan kegiatan untuk membaca dan mengamati. Jadi mereka akan mengamati bagian tubuh-tumbuhan tersebut beserta fungsinya. Nah, mereka akan mengetahui bagian dari tubuh-tumbuhan dan dalam pengamatan itu mereka dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai bagian tubuh. Baik, jadi tujuannya nanti itu adalah mengamati. Jadi juga ada literasi juga di dalamnya berarti ya Bu. Jadi selain mengamati, mengidentifikasi juga dapat menyebutkan fungsi dari bagian tumbuhan gitu ya. Baik Bu. Nah di sini setelah Ibu jelaskan tadi tujuan yang ingin dicapai, jadi di situ juga ada area yang ingin dikembangkan kan. Nah, ini kira-kira apa area yang ingin dikembangkan dalam proses pembelajaran? Nah, tujuan pembelajaran saya di sini kan membaca dan mengamati. Selain itu untuk meningkatkan literasi siswa saya dengan membaca, mereka akan memahami bacaan. Nah, setelah itu mereka akan mencatat informasi apa yang didapat dari materi ini. Baik, luar biasa sekali Bu. Berarti area yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama adalah meningkatkan literasi ya Bu. Berikutnya adalah pemahaman tentang materi. Baik. Nah di sini Ibu, persiapan yang sudah Ibu siapkan dalam proses pembelajaran ini apa ya saja Bu? Nah, untuk persiapannya di sini ada rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu saya membuat modul ajar berdiferensiasi dan mencoba mencantumkan KSE yaitu kompetensi sosial emosi dan budaya positifnya. Jadi seperti Bapak kemarin yang bisa bimbing bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam modul ajar. Nah, di sini selain itu saya menyusun LKPD yang saya buat dalam 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok ini akan mendapatkan LKPD yang berbeda-beda. Saya juga menyiapkan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan, yaitu asesmen penilaian dan yang saya gunakan untuk ujian mereka pada saat mereka belajar nanti. Sangat bagus sekali Bu. Jadi persiapannya sudah lengkap ya. Ada EPP atau modul ajar yang sudah terintegrasi dengan SE dan pembelajaran berdiferensiasi serta semua alat yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan siswa karena proses berdiferensiasi ini. Nah berikutnya Bu, di sini saya akan menanyakan tentang
strategi yang akan Ibu laksanakan. Kalau tadi adalah persiapan bahan dan serta modul belajarnya sudah sangat bagus. Nah, di sini kira-kira strategi apa nanti yang akan Ibu laksanakan ketika proses pembelajaran tersebut? Nah, untuk strategi yang akan saya gunakan adalah yaitu mencoba untuk berdiferensiasi berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, yaitu sesuai dengan gaya belajar dari 3 kelompok, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Nah, untuk auditori saya akan memberikan gambar yaitu berupa kartu-kartu. Kemudian untuk yang visual saya menggunakan video pembelajaran, dan yang ketiga yaitu kinestetik, mereka akan melakukan pengamatan langsung. Baik, luar biasa sekali, mulai dari persiapannya sudah luar biasa hingga strategi nanti yang akan dilaksanakan pun sudah luar biasa. Nah, di sini saya sudah tidak ingin lama-lama lagi menyaksikan atau mengobservasi langsung di kelas ini nanti. Jadi ini Bu, kira-kira kapan nanti untuk pelaksanaan proses pembelajarannya Bu? Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat, mungkin hari Sabtu besok saya akan melakukan pembelajaran tersebut. Baik, berarti nanti hari Sabtu Bu Citra akan melaksanakan proses pembelajarannya. Jadi tadi sudah Ibu jelaskan tujuannya apa, kemudian bahan atau alat yang disiapkan itu sudah sangat luar biasa, serta strategi yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajarannya pun sangat luar biasa. Nah, di sini setelah kita berbincang ini Bu, nanti saya akan observasi pada hari Sabtu kegiatan Ibu proses pembelajarannya. Saya akan observasi langsung datang ke kelas Citra. Nah, berikutnya nanti ada kegiatan tahap ketiga yaitu pasca promosi. Jadi nanti setelah saya lakukan observasi, berikutnya kita akan berjumpa lagi dialog bersama. Namun di situ juga ada pendamping kita yaitu Ibu Setiawati sebagai pendamping untuk pembelajaran. Nah, dari hasil pertemuan kita hari ini Bu, kira-kira Bu, apa yang Ibu dapatkan atau hasil dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok, seperti model, strategi pembelajarannya, dan juga dunia pembelajaran yang akan saya lakukan untuk pembelajaran tersebut. Baik, kiranya sudah cukup lengkap dari semua jawaban yang Ibu sampaikan barusan. Saya ucapkan terima kasih atas waktu kesempatan kita untuk dialog hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya sudah tidak ingin lama lagi menyaksikan atau mengobservasi langsung di kelas kita dalam proses pembelajarannya. Semoga tidak ada hambatan dalam proses tersebut, berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, karena semuanya sehat, harus semangat untuk hari ini ya. Sebelum kita memulai, coba sekarang tepuk semangat. Nah, karena sudah semangat, marilah kita berdoa sebelum melanjutkan pelajaran. Silakan nanti dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk siap, gerak. Sebelum memulaikan pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah dan semangat, sudah menyanyikan lagu, berarti kita siap untuk belajar. Nah, sekarang kita materinya adalah ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, masih ingat? Yes. Hari ini kita akan membahas tentang bagian tubuh tumbuhan. Sekarang ibu tanya, siapa yang tahu apa saja bagian tubuh tumbuhan? Silakan angkat tangan. Siapa yang tahu? Oke, Afi. Daun, buah, bunga, batang, akar. Nah, betul teman-teman? Betul. Apa saja bagian tubuh tumbuhan itu? Ada daun, kemudian batang, ada bunga, ya, akar dan buah. Nah, semua bagian dari tubuh tumbuhan ini memiliki fungsi masing-masing. Karena tadi itu sudah memberikan soal pemancing untuk memancing kalian paham apa enggak. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, coba kalian pejamkan semua mata. Pejamkan mata kalian semua, ayo dipejamkan. Laisa, ayo dipejamkan, sudah? Abdul, ayo. Sudah ya? Setelah dipejamkan, tarik nafas pelan-pelan. Mulutnya ditutup, tarik nafas pelan-pelan. Keluarkan dari mulut. Ayo, tarik lagi. Keluarkan. Nah, satu lagi, tarik nafas dalam-dalam. Kemudian keluarkan. Nah, sudah. Sekarang dibuka semua. Matanya sudah dibuka semua. Sekarang apa yang kalian rasakan? Ini apa yang dirasakan? Segar. Ada lagi? Segar juga. Yang lain? Semangat. Ada lagi? Enak. Enak. Enak rasa apa, Amal? Ya, sudah ya. Nah, karena sudah segar, sudah enak, sudah semangat ya. Dilanjutkan lagi materinya. Sekarang ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama kelompok auditori, kemudian yang kedua visual, dan yang ketiga adalah kinestetik. Untuk yang kelompok auditori, ibu akan membagikan kartu ini ya. Nah, untuk kelompok auditori bukan bagikan kartu ini. Untuk yang visual, silakan mengamati nanti video pembelajaran ya. Jadi tugasnya ada video pembelajaran. Dan yang kelompok kinestetik, kalian langsung praktekkan nanti dengan mengamati tumbuhan yang ada di kelas. Nah, untuk yang pertama ibu bagikan coba ya.
ini semua ya. Ibu simpulkan dari bagian tumbuh-tumbuhan tersebut, mulai dari daun, akar, batang, kemudian bunga itu memiliki fungsi masing-masing. Bagaimana perasaan hari ini? Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Silakan disiapkan. Di tempat duduk siap, gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Setio, Bu Citra. Apa nih? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Bagaimana Pak Indra? Alhamdulillah Bu. Sudah sembuh? Alhamdulillah sudah sembuh dan sehat kembali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Setio dan Bu Citra. Ini kita akan memasuki tahap yang ketiga dalam pembukaan. Jadi tahap yang ketiga ini adalah lanjutan dari tahap yang kedua. Dan tahap pertama kita lakukan yaitu tahap pra-observasi yang sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah tahap observasi yang kita lakukan langsung yang kita lakukan proses pembelajaran. Sekarang kita sudah masuk pada tahap yang ketiga yaitu pasca observasi. Ini tujuan kita adalah untuk mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan di dalam kelas selama observasi. Jadi sebelum saya mulai, di sini nanti saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada teman-teman. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Bu Citra selama di observasi kelas? Ya, saya belum observasi agak gugup Pak, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Baik. Terus area kemarin Ibu Citra sudah sampaikan area yang nah di sini Bu, sejauh mana area yang sudah digunakan selama proses pembelajaran dan observasi? Di sini saya area yang saya kembangkan yaitu literasi dan kegiatan kolaborasi siswa. Nah, langkah-langkah yang pertama saya ambil, saya membuat guru ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi dengan ICT. Kemudian saya membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil yaitu sesuai dengan gaya dan minat belajar siswa. Baik. Jadi area pengembangannya yang sudah digunakan. Ini dari area pengembangan yang Ibu sebutkan barusan, apakah itu sesuai dengan harapan? Alhamdulillah masih banyak kekurangan tapi sudah berjalan. Baik, Bu. Jadi di sini ada area yang sudah berjalan, namun ada juga yang belum. Tapi tentunya di situ ada tantangan yang di dalam proses belajar. Nah, di sini apa sih tantangan yang Ibu hadapi yang akan belajar? Tantangan yang saya hadapi di kelas masih ada siswa yang kurang aktif Pak. Nah, selain itu manajemen waktu juga mungkin masih perlu kami waktu lagi untuk melakukan hal tersebut. Jadi itu tantangannya yang pertama adanya kurang aktif dari siswa ya. Yang kedua manajemen. Nah, dari tantangan yang Ibu paparkan barusan, nanti apa solusi yang akan dilakukan terhadap tantangan tersebut? Anak yang kurang aktif akan saya bicara untuk sarapan terlebih dahulu karena sarapan akan membagi konsentrasi belajarnya. Nah, untuk manajemen
Merasa sudah masuk waktu istirahat. Jadi pembelajaran belum selesai karena siswa juga mengerjakan tugas terlalu lama. Luar biasa sekali solusi yang disampaikan. Nah, nanti dari solusi yang membuatkan tidak dipaparkan, kapan rencananya dilakukan? Kalau ya Pak lebih cepat tentunya lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan tentunya sarapan dan setiap harinya akan berupaya memenuhi waktu dengan baik. Baik. Jadi Ibu insya Allah sesuai ya akan melaksanakan tidak lanjut dari solusi tantangan yang kita kasih dalam proses pembelajaran. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan dalam tahapan pasca observasi. Nah, ini juga ada Bu Setio, Bu, yang kita umpan balik dari Bu Setio atas kegiatan pasca observasi ini. Mungkin kita berikan umpan balik dan silakan Bu Setio. Luar biasa ya, tadi saya perhatikan Pak Indra selaku observer sekarang posisinya. Saya melihatnya di situ Pak Indra sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Saya sudah melihat ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Yang ingin saya sampaikan kepada saya itu peningkatan literasinya sendiri. Apakah di situ hasilnya itu nyata gitu. Anak-anaknya itu sesuai dengan tujuan pembelajaran itu pada saat itu. Itu yang harus difokuskan karena kita kan fokus kepada siswa ya. Tapi secara keseluruhan pasti ini sudah berjalan dengan baik. Program Jawa sudah menemukan solusi dari masalah itu, dan setiap masalah bukan dijadikan kendala tapi dijadikan sebuah tantangan sehingga lebih tertantang untuk terus maju ke depan. Bagaimana siswa ini? Itu aja. Baik, terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan Ibu Setio Handayani ini. Selain itu saya di dalam bergerak itu dan juga sebagai pejabat di banyak barat yang demikian banyak ya. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan waktu yang sudah diberikan oleh kita selama proses kegiatan ini. Dari Bu Setio juga saya ucapkan banyak terima kasih sudah bisa hadir dalam sesi pasca observasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup, saya akhiri. Terima kasih. Kalau mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.